pemirsa, kami telah menyiapkan rangkaian informasi terkini sepanjang hari dan kita akan segera ikuti berita utama kami untuk malam hari ini. Pemirsa, sedikitnya 10 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dalam siaran persnya, BNPB menyebut peristiwa itu dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi ditambah kondisi tanah yang labil. Sidang lanjutan kasus peredaran narkoba yang melibatkan terdakwa Irjen Teddy Minahasa menghadirkan saksi ahli dari BNN. Menurut ahli, tindakan penegak hukum yang menjual barang bukti narkoba adalah perbuatan melawan hukum dan konvensi internasional. Ya, dimungkinkan. Ahli pidana narkotika Komjen Purnawirawan Ahwilutan memberikan pendapatnya mengenai bahaya narkotika jenis sabu. Menurut ahli, 1 kilogram sabu bisa membunuh 1 juta pemakainya. Pemirsa, hakim kembali menegur penasihat hukum Hotman Paris Hutapea dalam sidang perkara penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa. Hotman ditegur karena mengajukan pertanyaan yang bertubi-tubi kepada ahli. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dengan kondisi kritis meninggal dunia usai diduga ditolak oleh pihak RSUD Kabupaten Subang, Jawa Barat. Menurut keluarga korban, pihak rumah sakit menolak pasien hanya karena alasan belum menerima rujukan dari puskesmas. Terkait kasus meninggalnya seorang ibu di Desa Tanjung Siang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menyampaikan duka cita terhadap keluarga almarhumah dan menyesalkan tindakan penolakan yang dilakukan oleh pihak RSUD Subang. Dinas Kesehatan berharap kejadian ini menjadi pelajaran bahwa kedepannya tenaga kesehatan harus bekerja secara profesional dan mengedepankan empati serta hati nurani terhadap pasien. Pemirsa, baru saja pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ciareng Kabupaten Subang membantah telah menolak pasien ibu hamil yang hendak melahirkan. Menurut Direktur RSUD, saat pasien datang kondisi ruang ICU penuh dan tidak ada tempat menerima pasien dengan kondisi darurat. Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dengan kondisi kritis meninggal dunia usai diduga ditolak oleh pihak RSUD Kabupaten Subang, Jawa Barat. Keluarga mengatakan ada alasan rujukan, sementara pihak rumah sakit mengatakan karena ICU penuh. Bagaimana seharusnya penanganan pasien dalam kondisi kritis dengan kondisi tidak ada rujukan atau ruang ICU yang penuh? Kami akan membahasnya bersama Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI, Hermawan Saputra. Selamat. Kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hampir 2 juta warga Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. Berobatnya jutaan warga ke luar negeri membuat negara rugi hingga 165 triliun rupiah. Puluhan dokter dan perawat di RSUD Dr. Hasan Buseri Ternate Maluku Utara mogok kerja. Akibat aksi mogok ini seluruh pasien yang datang berobat tidak mendapatkan pelayanan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya membunuh anak kepala kampung Pemirsa, memasuki minggu ketiga pasca disandera, pilot Susi Air masih belum ditemukan. Satgas Operasi Damai Kartens terus berupaya mencari keberadaan KKB yang menyandera pilot. Bahkan kini memperluas titik pencarian. Informasi selengkapnya kita akan segera terhubung bersama jurnalis MGN Valerie Budianto yang saat ini berada di Papua. Valerie, apakah... Pemirsa, tetaplah bersama kami, Top News akan segera kembali dengan informasi. Pemirsa, pencarian korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang terus dilakukan. Hingga kini masih ada 13 korban yang hilang akibat kebakaran. Saat ini polisi juga masih fokus mengidentifikasi korban. Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya telah meminta keterangan terhadap 14 orang terkait kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang. 14 orang yang diperiksa terdiri dari 5 warga serta 9 orang dari Pertamina. Kementerian BUMN dan Pertamina setuju untuk memindahkan depo dari Pelumpang ke lahan milik Pelindo II. Ketersediaan lahan untuk pemindahan depo diprediksi akan siap pada akhir tahun 2024. Pemirsa, diduga sopir mengantuk, truk Pertamina menabrak 2 rumah di Palembang, Sumatera Selatan. 1 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara menyikapi putusan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum 2024 untuk mengulangi tahapan pemilu dari awal. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendukung KPU untuk banding dan menjamin pelaksanaan pemilu digelar sesuai jadwal. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pemilu. Pemirsa, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh
kompak menolak penundaan pemilu. Mereka menilai penundaan pemilu 2024 tidak masuk akal dan kurang arif. Pemirsa, kejanggalan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024 kian panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan tersebut ternyata tidak pernah menerima gugatan untuk perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Pasal 11. Pemirsa, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial buntut putusan dari PN Jakpus terhadap Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA. Koalisi menduga tindakan 3 hakim PN Jakpus diduga melawan peraturan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai ada upaya main belakang untuk mengganggu penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pernyataan Mahfud ini terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis KPU untuk mengulang tahapan pemilu. Pemirsa, ruas jalan lintas Kepahyang Bengkulu menuju Pagar Alam Sumatera Selatan tertutup banjir akibat hujan deras. Sejumlah kendaraan mogok akibat nekat melintasi genangan banjir di atas jembatan. Demikian headline news untuk kali ini. Tetaplah bersama kami. Top News akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi mengenai anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio dan Pemirsa, anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio dan rekannya Shane Lucas saat ini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pemindahan kedua tahanan pelaku penganiayaan terhadap David Ozora itu dilakukan setelah Polda Metro Jaya mengambil alih kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan ada konsekuensi bagi masyarakat yang sembarangan memberikan identitasnya untuk kepentingan aset pejabat. Hal ini berkaca pada kasus Ahmad Saifuddin yang namanya dicatut dalam kepemilikan mobil mewah Rubicon. Kasus ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memakai jasa konsultan pajak untuk melakukan pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kini telah memblokir rekening konsultan pajak itu yang kini ditengarai berada di luar negeri. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 6 WNI dilaporkan hilang di perairan Jepang dekat Pulau Senkaku, pulau yang masih menjadi sengketa antara Jepang dan Tiongkok. Hingga kini otoritas Jepang dan Tiongkok masih berupaya mencari keberadaan mereka. Pemirsa, sebuah video menunjukkan oknum anggota TNI emosi dan mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur kepada pengemudi mobil lainnya di lampu merah kota Semarang. Video yang viral di media sosial itu menyita perhatian warganet dan berujung pada permintaan maaf. Seorang polisi di Palembang, Sumatera Selatan ditusuk seorang pedagang roti bakar menggunakan senjata tajam. Sebuah ledakan terjadi di rumah kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Ledakan yang diduga berasal dari bom ikan atau bondet. Informasi ini akan kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, kejadian teror senjata tajam kembali dilakukan oleh sekelompok remaja di Sleman. Tanpa terlihat takut, mereka melakukan aksinya di jalan yang ramai pengendara. Sebuah ledakan terjadi di rumah kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Ledakan tersebut menyebabkan sebuah mobil mengalami kerusakan. Pemirsa, seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dengan kondisi kritis meninggal dunia usai diduga ditolak oleh pihak RSUD Kabupaten Subang, Jawa Barat. Menurut keluarga korban, pihak rumah sakit menolak pasien hanya karena alasan belum menerima rujukan dari puskesmas. Pemirsa, usai jeda, Top News akan segera kembali dengan informasi lainnya. Pemirsa, kasus pasien kritis ditolak rumah sakit yang berujung hilangnya nyawa korban kembali terjadi. Kali ini ibu hamil yang sedang kritis mau melahirkan ditolak masuk RSUD Ciareng Subang. Korban pun meregang nyawa bersama janin dalam perutnya. Haruskah pemerintah pusat turun tangan? Inilah Top Review. Pemirsa, video dari ajang Kaiserwings Freestyle World Cup 2023 kami pilih sebagai penutup Top News untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.